Kalau menurut kultur zaman sekarang, praktik poligami dianggap tidak lagi relevan, lantas kenapa Islam tidak melarangnya? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Di episode sebelumnya kita telah membahas poligami dalam kajian historis. Dalam artian, di video sebelumnya kita telah membahas gimana awal mula munculnya praktik poligami dalam kultur budaya manusia hingga Islam datang dan mengubah praktik poligami yang sudah diselewengkan itu. Dan di video sebelumnya kita telah memahami jika poligami bukanlah produk agama, melainkan produk budaya. Pada awalnya, pada masa silam, poligami dipraktikkan sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dari kerasnya tantangan alam, politik, geografi, demografi, sosial, dan sebagainya. Sehingga poligami pada awalnya tidak melulu soal nafsu, tapi juga soal memenuhi kehidupan. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak yang menolong. Seperti itulah paradigma yang dimiliki orang-orang dahulu. Hanya saja setelah umat manusia mencapai puncak peradaban, budaya poligami ini sudah terlanjur mengakar erat pada sistem sosial di seluruh budaya, khususnya di peradaban Arab sebelum Islam. Sehingga berubahlah paradigma terhadap praktik berpoligami yang awalnya sebagai solusi dari masalah hidup menjadi kesenangan semata. Walaupun tidak semua begitu ya. Islamlah satu-satunya agama yang pada abad ke-7 itu yang mengatur soal berpoligami supaya tidak liar dan serampangan. Sehingga sebagaimana kesimpulan dari video sebelumnya bahwa poligami bukanlah dari Islam. Dalam artian, Islam bukanlah agama yang mempelopori budaya berpoligami. Malah sebaliknya, agama Islamlah yang pada abad ke-7 itu yang pertama kali mendobrak tradisi poligami yang serampangan di Arab khususnya. Banyak yang salah paham dari judul video yang sebelumnya ya. Banyak yang mengira ketika kita katakan bahwa poligami bukan dari Islam, itu bermakna dalam Islam tidak ada poligami. Tidak seperti itu ya. Nikah, puasa, haji hingga peperangan pun sebelum turunnya Al-Quran juga sudah ada di Arab. Akan tetapi bukan berarti hal-hal tersebut tidak ada dalam Islam. Malahan dengan Islamlah membuat pernikahan, puasa, haji, berpakaian, berniaga menjadi lebih mulia karena diatur kadar dan keseimbangannya. Hingga bahkan dalam peperangan sekalipun dalam Islam mengatur adabnya seperti itu. Begitu pula dengan poligami. Walaupun bukan berasal dari agama Islam, ketika poligami sudah diatur dalam koridor syariah, maka berubahlah budaya berpoligami menjadi mulia. Karena sudah diatur batasan dan koridornya, maka jadilah ia disebut jika poligami bagian dari syariat Islam. Kan gitu. Oleh karenanya, bagi kami sendiri, poligami dalam bingkai syariat Islam itu sangat mulia. Sehingga kita tidak ingin ketika poligami yang sudah dimuliakan dalam syariat Islam sejak abad ke-7 itu dirusak begitu saja oleh oknum-oknum tertentu. Inilah yang kita kecam. Inilah keresahan kita. Maksud jika poligami telah dimuliakan oleh syariat Islam adalah bahwa Islamlah yang telah mengatur dan memberi batasan terhadap poligami yang serampangan sebelumnya, sehingga kemuliaan itu bukan di poligaminya, tapi di syariat Islamnya. Inilah sebabnya jika kenapa poligami tidak dilarang secara mutlak. Dan itu yang akan kita bahas di video kali ini. Kita membahas apakah boleh kita menolak poligami kalau Islam lebih mendukung monogami sebagaimana yang kita jelaskan di video sebelumnya. Lantas kenapa tidak langsung saja dilarang berpoligami? Apa hikmah dan apakah masih relevan poligami untuk sekarang ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas di episode kali ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi. Semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Kalau secara kultur, ya sekali lagi secara kultur, kita sekarang memandang jika praktik poligami tidak lagi relevan, dalam artian tidak lagi memiliki urgensitasnya, lantas apakah boleh kita menolak poligami atau anti poligami secara mutlak? Nah, di sini perlu dibedakan ya mana menolak poligami sebagai bagian dari syariat Islam dan mana menolak melakukan atau praktik berpoligami seperti itu. Dua hal ini harus di-clearkan terlebih dahulu. Perlu digarisbawahi bahwa yang namanya syariat bukan berarti selalu dipahami dianjurkan apalagi wajib. Karena dalam syariat Islam kan ada pembahasan wajib, sunnah atau mustahab, makruh, haram, dan mubah seperti itu. Poligami hukum asalnya mubah. Sehingga poligami menjadi bagian dari syariat tapi tidak masyru'. Dalam artian bukan hal yang diharuskan, bukan hal yang diwajibkan, bukan hal yang disukai atau dianjurkan seperti itu. Poligami disebut bagian dari syariat karena syariat Islam memberikan aturan dan batasan. Dalam artian agama Islam mengatur soal berpoligami.
tidak dilepas begitu saja. Sehingga pada dasarnya poligami itu statusnya mubah, namun memiliki syarat atau memiliki aturan seperti itu. Sama seperti berpakaian. Berpakaian hukumnya mubah dan budaya berpakaian itu bukan dari Islam. Islamlah yang mengatur soal berpakaian, sehingga disebutlah nanti berpakaian syar'i dan tidak syar'i. Dalam artian ada berpakaian yang sesuai syariat dan tidak. Oleh karenanya, berpakaian itu bukan syariat, tapi berpakaian diatur oleh syariat, bagian dari syariat seperti itu. Poligami juga mubah dan bukan dari Islam, sehingga nanti ada poligami yang sesuai syariat dan ada juga yang tidak. Oleh karenanya, ketika poligami sudah diatur oleh agama, maka disebutlah poligami yang syar'i. Pada tahap inilah kita tidak boleh menolak aspek syariatnya dari poligami tersebut. Karena jika kita menolak poligami sebagai syariat, ya bisa saja seorang menikahi wanita lebih dari 4 karena dia menolak syariat poligami yang membatasi istri 4 saja seperti itu. Jika dia menolak poligami sebagai syariat, bisa saja seseorang menikahi wanita lain tanpa memperdulikan konsekuensi adil. Karena dia menolak syariat poligami, yang mana syariat berpoligami mengharuskan praktisinya tunduk pada aturan agama Islam, di mana pelakunya diharuskan agar berlaku adil. Sehingga gimana pun kondisinya, kita harus mengakui jika poligami bagian dari syariat juga. Dalam artian, syariat Islam memberikan aturan, batasan, dan rambu dalam berpoligami. Sehingga seseorang yang melakukan poligami, dia harus mau terikat pada batasan, aturan, dan rambu-rambu syariat Islam. Nah, walaupun poligami itu bagian dari syariat dalam Islam, kita dibolehkan untuk menolak berpoligami. Karena poligami yang disyariatkan statusnya mubah. Menolak berpoligami bukan berarti menolak poligami sebagai bagian syariat. Kita tetap mengakui dalam syariat Islam poligami itu ada aturannya. Tapi karena dia bukan wajib dan hukumnya mubah, maka kita boleh menolak untuk melakukan poligami tersebut. Jadi kalau misalkan istri kita memaksa kita untuk berpoligami, "Bang, nikahin kawan saya dong." Ya kita bisa menolaknya seperti itu. Atau sebelum kita menikah, kita katakan, "Dek, abang nikah sama adek, tapi selama adek masih menjadi istri abang yang sah dan masih menyamai abang, abang menolak untuk berpoligami." Ya itu boleh-boleh aja. Jadi ketika dikatakan poligami itu bagian dari syariat, bukan berarti poligami itu dianjurkan. Enggak, apalagi wajib seperti itu. Lalu kalau misalkan aturan poligami dalam Islam sebagai batasan, sebagai aturan dan kontrol sosial, lantas kenapa Allah tidak langsung saja menegaskannya? Akan tetapi menggunakan narasi negosiatif, di mana di awal ayat disebutkan, nikahilah 2, 3, dan 4. Baru kemudian di ujung ayat diperintahkan agar satu saja. Kenapa perintah satu itu tidak berada di awal ayat seperti itu? Disinilah perlunya kita memahami karakteristik bahasa Al-Quran. Pada surah An-Nisa ini menggunakan metode takhir. Dalam artian pesan intinya terletak di akhir ayat. Jadi teman-teman, dalam kaidah penafsiran ada yang namanya kaidah taqdim dan takhir. Jadi kenapa sesuatu itu disebut di awal ayat yakni taqdim dan kenapa di akhir ayat yakni takhir, itu ada maksud tersendiri. Biasanya kalau takhir menunjukkan jika pesan intinya terletak di akhir ayat karena susunannya mengerucut, atau taksis yakni pengkhususan seperti itu. Yang kedua, kenapa didahulukan 2, 3, dan 4? Ya karena inti pesan ayat ini terletak di akhir ayat yakni takhir, yang konteksnya ketika itu orang Arab banyak istri, sehingga anatominya berbentuk mengerucut dari am atau hal yang umum ke khas menuju perkara yang khusus. Tapi pertanyaannya, ya terus emang kenapa kalau misalkan langsung saja ya disebutkan sebaliknya? Nikahi aja satu, kalau bisa adil ya, baru 2, 3, dan 4 dan sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman, budaya berpoligami itu sudah mendarah daging ya, oke? Sehingga kita tidak bisa tanpa angin, tanpa badai, datang-datang langsung saja tegasin, nikahi satu saja. Nggak bisa begitu. Orang bisa lari dari Islam. Coba bayangin, perilaku yang sudah membudaya, apalagi orang Arab suka dengan wanita, lalu tiba-tiba kita datang ngehar-haramin. Ya akhirnya bukan diterima malah dikecam kan gitu. Sama seperti kita lagi suka-sukanya dengar musik. Tiba-tiba langsung saja datang teman kita dan mengatakan, "Kamu itu berdosa karena mendengarkan musik. Musik itu haram." Nah, gimana respon naluriah kita saat berada pada kondisi yang seperti itu? Tentunya pasti jengkel. Nah, sama seperti khamar dan perbudakan, itu sudah mendarah daging. Lalu ketika Islam datang, apakah langsung diharamkan? Awalnya khamar itu hanya dilarang jika mau melaksanakan salat saja. Namun saat umat sudah siap, baru akhirnya benar-benar diharamkan. Budak juga dilarang, tapi nggak bisa langsung saja diharamkan. Coba bayangin, Anda punya budak dengan harga 200 juta. Apa mau dilepasin begitu saja? Tentu tidak. Lalu gimana caranya?
Oleh karenanya, Allah menetapkan beberapa perilaku maksiat yang mana tebusannya berupa melepaskan budak. Kemudian Allah menetapkan pahala bagi siapa yang melepaskan budak. Allah melarang membeli budak untuk dimiliki dan Allah menetapkan aturan bagi siapa yang memiliki budak. Dengan harapan, semoga dengan cara halus ini, budak-budak yang kita punya dengan nilai miliaran itu dapat dimerdekakan secara ikhlas dengan ganjaran surga, dengan tebusan dosa dan lain sebagainya. Inilah bentuk keindahan dalam agama Islam. Hukum-hukum agama dalam Islam itu datang secara berangsur-angsur. Bukan langsung turun nih ada 10, ada 100, ada 1000 hukum yang harus dipatuhi seketika. Enggak gitu. Umat bisa kaget. Begitu pula dengan kasus yang seperti ini. Nah, lalu kan sekarang kondisi sosial dan kultur kita sudah cocok untuk monogami. Lalu kenapa nggak langsung aja diharamin untuk era sekarang ini ya? Mungkin ada yang bertanya begitu. Pertama teman-teman, karena ada disebutkan la tuharrimu ma ahallallah dalam Al-Quran. Jangan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Yang kedua, poligami masih diperbolehkan karena ada maslahah di kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya kasuistik. Dalam artian, terkadang dalam kondisi tertentu yang sifatnya kasuistik, poligami itu menjadi solusi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili sendiri menjelaskan apa hikmah kenapa poligami tidak dilarang secara mutlak, tapi dibatasi seperti itu. Yang pertama, poligami menjadi solusi apabila suami ingin memiliki keturunan namun istrinya mandor. Dan yang kedua, jika istrinya sakit dan karena itu tidak ada yang mengurusi suaminya dan rumah tangga. Dua alasan ini kalau sifatnya urgent dan atas ketersediaan istri serta memakluminya, maka pada konteks ini poligami sebagai solusi yang sifatnya kasuistik. Sehingga win-win solution. Suami memiliki keturunan dan istri tetap di bawah tanggungan suami secara ekonomi dan sebagainya, tanpa harus menceraikannya. Oleh karenanya dia tetap dipenuhi kebutuhannya karena masih menjadi istri, kan gitu. Tapi gini juga teman-teman, kalau istrinya sakit ataukah sulit memiliki keturunan, yang harus kita lakukan sebagai suami bukan mikirin istri baru ya, tapi obati dulu semaksimal mungkin. Poligami itu solusi akhir jika udah mentok dan tidak ada lagi harapan. Itu menjadi darurah seperti itu. Jadi tidak sesimpel itu, apalagi berpoligami gara-gara istri menopause, bahkan diceraikan ya. Itu nggak gentle seperti itu. Kalau kita ingin istri yang lama subur ya sedari dulu kita carilah istri-istri yang lebih muda, 5 hingga 10 tahunan. Jadi mikir dulu matang-matang, kan gitu. Oke, lanjut kemudian yang ketiga. Poligami masih dianggap relevan karena bisa menjadi solusi jikalau terjadinya kelangkaan laki-laki di suatu daerah yang mengakibatkan besarnya jumlah perawan tua dan berpotensi bisa merebaknya prostitusi. Maka poligami menjadi solusi walaupun tidak boleh secara serampangan juga. Tapi kan ini alasan yang indikasinya tidak dijumpai di era modern sekarang. Untuk saat ini, populasi laki-laki dan wanita di dunia masih stabil, kecuali dulu saat era peperangan serta saat kita masih terisolasi geografis. Dan sekarang itu mudah, nggak ada jodoh di Jawa ya cari di Sumatera, nggak ada di Sumatera ya cari di Kalimantan, cari di Sulawesi, cari di Papua. Oh, di Indonesia nggak ada lagi anak laki-laki, kita cari ke Malaysia, kan gitu. Tapi itu sesuatu hal yang sifatnya probabilitasnya sangat kecil. Sangat langka terjadi hal yang seperti itu. Kita tidak menjumpai adanya kasus kelangkaan laki-laki yang sifatnya sangat urgent. Menggunakan alasan ini di era modern itu terkesan mengada-gada. Apalagi dengan argumen jika jumlah siswa perempuan lebih banyak dari laki-laki di kelas. Itu sama sekali alasan yang tidak representatif ya. Ada juga alasan keempat, katanya poligami menjadi solusi bagi laki-laki yang punya nafsu besar. Hanya saja ya, alasan ini tidak dapat diukur sehingga berpotensi dibuat-buat. Karena tidak ada alat yang dapat mengukur tingkat nafsunya seseorang. Serta semua laki-laki bisa saja mengaku punya nafsu tinggi agar dapat nikah lagi, kan gitu. Alasan ini yang terkadang digunakan oleh bapak-bapak buat membenarkan niat poligaminya. Tapi siapa yang bisa membuktikan jika itu benar-benar alasan yang logis? Kecuali istrinya sendiri ya yang mengkonfirmasi dan dia sendiri yang mengakui tidak sanggup. Sehingga yang memberikan rekomendasi poligami adalah istrinya sendiri, bukan atas inisiatif bapaknya, kan seperti itu. Atau apakah karena Anda sering berada di kawasan yang mayoritas wanita seperti itu? Atau Anda sering nonton TikTok mungkin sehingga pikiran Anda dipenuhi dengan wanita sehingga membuat Anda jadi pengen nikah seperti itu. Kalau aktivitas kita disibukkan dengan perkara-perkara penting, tentu ya nggak gitu ya. Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, Imam At-Tabari, dan Zamakhsyari, mereka saking sibuknya dalam belajar agama membuat mereka malah
tidak sempat menikah. Mereka nggak sempat menikah loh ya, karena sibuknya dengan belajar kan gitu. Dan ada juga yang katanya alasannya untuk membantu janda-janda. Ya di era sekarang udah mudah lah ya. Kalau kita mau bantu janda-janda, ya kita cari aja para duda dan jombloan, lalu kita kasih mereka mahar, kita beri mereka mahar dan biaya nikah buat menikahi janda tersebut. Kan simple. Kan tidak harus kita yang sudah berisi untuk menikahi janda tersebut. Kalau alasannya membantu janda. Karena banyak cara untuk membantu janda tanpa harus menikahinya. Ya walau bagaimanapun, ya pada dasarnya poligami tetap menjadi solusi pada kasus-kasus tertentu jikalau na'udzubillah sewaktu-waktu terjadi. Hanya saja, apakah kita sudah mengalami atau berada di era yang benar-benar poligami itu diharuskan kan gitu. Alasan-alasan jika poligami pada kondisi tertentu masih relevan mungkin tidak disepakati oleh teman-teman dari Kristen. Sebab Kristen melarang poligami dan cerai sekaligus. Namun inilah keindahan Islam. Islam memberikan solusi untuk masalah yang seperti ini yang mungkin na'udzubillah jika terjadi hal-hal demikian, agama telah memberikan jalannya. Walaupun memang potensi kondisi yang memaksa terjadinya poligami di masa sekarang secara umum masih sangat minim. Yang pastinya pertama, tidak benar jika poligami identik dengan Islam, karena poligami bukan berasal dari agama Islam. Yang kedua, poligami merupakan perkara mubah yang menjadi bagian syariat agama. Gunanya agar praktik ini tidak diselewengkan. Yang ketiga, sebab poligami tidak dilarang secara mutlak adalah karena masih ada fungsi sebagai solusi dari berbagai masalah hidup yang sifatnya kasuistik. Walaupun pula kita tidak menyalahkan bagi siapa saja yang berpoligami. Ya silahkan, apakah alasannya karena nafsunya tinggi untuk membantu janda atau apa ya? Itu hak asasi manusia, itu bebas ya. Kita nggak ngurusi perihal personal. Akan tetapi hal tersebut kalau bisa ya tidak dipublikasi atas nama agama gitu loh ya. Apalagi sampai berkampanye ngajak orang lain untuk ikutan kan gitu. Nah karena poligami sudah dimuliakan dalam Islam, maka tidak pantas kita kotori dengan ulah kita. Karena yang tercoreng bukan kita saja sebagai pelaku, tapi juga agama Islam. Tapi kan kalau begitu bukankah poligami itu sunnah? Bukankah Ibnu Abbas mengatakan yang paling mulia yang paling banyak istrinya? Oke, untuk ini akan kita bahas di episode berikutnya karena durasi yang sudah berkepanjangan dan kita harus merujuk kitab ulama untuk memahami syarah dari hadis tersebut, apalagi perkataan Ibnu Abbas tersebut akan kita bahas di episode berikutnya. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, ya mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.